Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Ada hal yang sangat menarik dan kalian pasti terkejut melihat ini. Digital forensik atas data di ETD UGM menunjukkan skripsi Jokowi dibuat tahun 2018. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya, jam 1.12 ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar. Oh, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Tingkat perguruan tinggi. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini, Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Iya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu lama-lama ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, Iya. sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Sama persis. Kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak Cuma bisa satu yang dibedakan. bisa membedain, nomor induknya. Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dicelat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah electronic thesis and dissertation ya. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita masuk ke tika ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 dibuatnya? Konon ceritanya perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Legislasinya, legalisirnya, karena pejabatnya pasti beda. Ini kan pejabatnya Pak Budi ya, Dr. Budi ya. Berarti legalisirnya dari KPU? Iya. Enggak, ini dari UGM. Oh iya, oke. Jadi yang dikasih itu pasti bisa di cross check ke UGM. Iya. Seperti itu. Berarti asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan data primer. Ini yang dipakai diantar oleh calon waktu itu Bapak Presiden, Bapak Jokowi sebelumnya Presiden, ya kan? Diantar ke KPU, tapi yang sudah dilegis oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Seperti itu. Sudah pasti ada juga yang Iya. asli. Asli. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Di kubu yang punya UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan
riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Nah, jadi Berarti kalau dilegalisir sama UGM, berarti UGM bisa bahwa oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. iya, Asli dong. iya, Ijazahnya. iya. Jadi selama ini perbincangan ijazah Jokowi asli dan palsu seperti apa? Nah, selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana seorang hacker ini bayaran terbesar yang ada di isu-isu beberapa media sosial, mereka mengatakan hacker ini adalah hackernya Bapak Jokowi, yang dimana dia membayar seseorang untuk membuat rekayasan editan ijazahnya tersebut. Nah, ini menjadi menggembarkan di beberapa media sosial. Ya, kenapa? Karena hanya demi kekuasaan, hanya demi keuntungan pribadi, ya rela melakukan hal tersebut. Yang dimana pada saat dulu dia masih belum melakukan hal seperti begitu, namun hanya sekedar copy paste saja ya ijazah orang lain, namun diganti dengan foto atau latar belakang yang berbeda begitu. Namun ketika setelah dia sudah menjadi mantan presiden kita, ya dia sudah jadi pensiun, ya banyak masyarakat mempertanyakan. Dan di situ juga Roy Suryo CS bersama teman-temannya Dr. Tifa, ya mereka mengawal dari situ memulainya, di mana banyak hal-hal yang mencurigai mengenai tentang tudingan kasus ijazahnya tersebut. Namun pada saat itu masih belum terviralkan ya di situ. Ya, jadi banyak tanggapan-tanggapan dari mereka, ya seakan-akan mereka membela Bapak Jokowi begitu, ya terutama yang membela Bapak Jokowi ini yaitu Rektor Universitas Gadjah Mada. Ya, mereka malah mengadukan Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa ya bersama dengan teman-teman lainnya ya begitu. Namun hal tersebut yang membingungkan para publik, di mana ketika mereka memberikan bukti yang pasti, ya ibaratnya dalam tudingan kasus tersebut ya ijazahnya Jokowi memperlihatkan ijazah tersebut. Ya, dalam hal tersebut ya ijazahnya itu kelihatan sekali seperti hanya rekayasa saja dari mereka. Dan mereka juga memberikan pembelaan yang melalui mulut doang tanpa ada tindakan yang pasti. Ya, dimana banyak orang-orang yang membela atau pendukungnya dari Bapak Jokowi ini memberi pembelaan secara mati-matian untuk nama baik Bapak Jokowi, kata mereka, yaitu bahwa ijazahnya ini asli. Ya, sehingga di tengah-tengah kebohongan mereka ini ya baru ada kebenaran-kebenaran yang terjadi, yang dimana pada saat itu mereka masih mengira bahwa masyarakat Indonesia mau bisa dibohongi oleh mereka atau masih bisa diatur oleh mereka dari kawanan mereka ya begitu.
Namun mereka tidak mengira bahwa kita tidak sebodoh yang mereka pikirkan. Ya, salah satunya bisa dibilang bahwa kita seluruh Indonesia ya sudah dibohongi oleh satu orang ini. Ya, sungguh luar biasa ya. Perjuangan atau kelicikan-kelicikannya itu yang membuat kita dibohongi. Sampai-sampai presiden kita aja sebelum dia mencalonkan diri ya dia juga sudah ikut terbohongi ya begitu. Ya, karena kenapa kita bilang begitu? Karena dia belum tamatan SMA tapi dia sudah mengalahkan kita yang sudah banyak orang-orang atau penerus-penerus bangsa kita yang sudah pendidikan tinggi ya ibaratnya seperti begitu. Nah, dalam hal tersebut ya di mana sudah pada tidak terima ya masyarakat sudah mau dan sudah muak dengan Bapak Jokowi ini sehingga mereka mau segera Bapak Jokowi ini diadili ya segera juga Bapak Presiden kita mengambil tindakan dalam hal tersebut. Ya tentu kita mau segera mereka untuk dipenjarakan atau diberikan sanksi ya seperti begitu. Karena kenapa? Ya dalam segala hal yang selalu terkait dengan politik ini di negara kita ya selalu ada kaitannya dengan mereka ya seakan-akan mereka yang haus akan kekuasaan ya tentunya mereka melakukan segala hal cara untuk membuat hal tersebut supaya mereka bisa menguasai negara kita ini ya salah satunya ijazah tersebut ya kita tidak tahu juga apakah siapa yang membuat ijazah Bapak Gibran ini ya salah satunya Bapak Jokowi ini sudah terbongkar hak ini ya sudah terbongkar bahwa dialah yang melakukan hal tersebut ya mungkin pembayaran yang lebih mahal atau bagaimana ya penyembunyian dari mereka ini memang sungguh-sungguh luar biasa ya dari sekian banyaknya beberapa tahun ini baru terbongkar ya sekitaran 6 tahun lebih. Ya bagaimana dalam perjalanan-perjalanan tersebut ya mereka melakukan hal tersebut hanya untuk haus akan kekuasaan ya untuk kepentingan pribadi. Ya pantas saja pendukungnya ini membela dia dengan mati-matian ya karena keuntungan pribadi tersebut atau ada kerjasama antara mereka ya begitu. Ya, walaupun Jokowi dan Gibran bisa kebal hukum ya bisa ngeles, tapi tetap kita bisa melihat isi otaknya juga ya, skillnya dan perilakunya yang menunjukkan kalau memang seseorang punya pendidikan tinggi ya, kita bisa lihat dari etikanya dan juga perilakunya ya. Kalau pendidikannya tinggi ya pasti lancar bahasa Inggrisnya, bisa juga berpidato ya dalam berkomunikasi di dunia. Apalagi pada saat ini ya semakin canggih otomatis dalam hal-hal modern yang mereka tahu apa yang menjadi public speaking mereka begitu ya walaupun juga tim Roy Suryo ini tidak sehebat mereka tapi setidaknya mereka sudah memberikan kebenaran-kebenaran tentang tudingan-tudingan kasus tersebut ya bisa saja melebihi kecerdasan mereka. Itulah orang-orang yang benar tanpa melakukan hal segala cara ya hanya untuk memberikan kebenaran yang mereka melakukan waktu mereka. Nah kita tahu dalam negeri kita ini tidak akan pernah berdamai kalau tetap seperti begini ya seharusnya jadilah pengalaman kita sebagai penerus bangsa ya biarlah jangan terulang lagi ke depannya. Nah, teman-teman demikian dari video ini. Ketika teman-teman menonton video ini, tentu teman-teman bisa menyikapi dan menyimpulkannya. Coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.